Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berjumpa kembali di peternakan rumah Kelulut Sintang. Pada pagi ini mungkin kita hanya berbagi pengalaman, atau mungkin pengalaman ini tidak sama dengan pengalaman teman-teman, atau mungkin ada kesamaan ya. Nah, pengalaman ini saya bagi berdasarkan apa yang saya lakukan, kemudian apa yang saya coba, dan alhamdulillah berhasil. Jadi karena keberhasilan ini, jadi saya harus sampaikan kepada teman-teman. Mana tahu nantinya mungkin teman-teman ingin mengikuti, atau bagi peternak pemula, jadi ada gambaran lah, semacam pembuatan kotak. Jadi saya mungkin akan membuat tutorial atau mungkin menjelaskan lah ya. Nah, saya ada membuat mungkin kotak hive dengan ketebalan hanya 9 cm. Ya alhamdulillah sekarang udah penuh. Jadi hari ini kebetulan kotaknya sudah penuh. Jadi kita mencoba untuk memasang topping. Jadi kita pasang topping pada hari ini. Jadi kebetulan tadi barusan saya cek, sepertinya memang sudah layak. Walaupun sebenarnya itu berawal dari pecah koloni Itama. Jadi beberapa minggu yang lalu, atau mungkin 1 bulan yang lalu lah, itu saya membuat satu video bahwa pecah koloni saya jenis Itama Bakri itu gagal 2. Kalau yang ini jenis Itama, jadi Itama ini ya cukup berhasil. Alhamdulillah perkembangannya cukup pesat dan cepat. Nah, di sini kenapa begitu singkat, kemudian toppingnya sudah siap dipasang. Karena begini, jadi kotak hive yang saya buat ya, yang kita buat sendiri, kemudian kita menggunakan ya, kalau di sini itu baluk lah ya, sisa potongan baluk 99. Jadi saya belah 2, jadi kurang lebih sekitar 4 cm ketebalannya. Jadi saya bikin kotak ini juga berawal dari hanya coba-coba. Jadi dengan pecah koloni dalam beberapa minggu itu ya, tidak sampai sebulan itu sudah dapat kita pasang topping. Karena memang koloni kantong madu dan propolis yang ada di dalam kotak hive itu sudah penuh. Jadi ya, tapi ini silahkan, kan ada juga teman-teman yang mungkin mengharapkan kotak hive-nya lebih besar supaya koloninya lebih banyak. Kalau saya hanya berpikir begini, jadi kenapa saya ciptakan seperti itu? Saya coba, bukan ciptakan, saya coba. Saya mencoba hanya dengan pemikiran. Artinya jika kotak hive kita itu kecil, ada kemungkinan proses pembuatan kantong madu, pengisian bipolen atau perkembangan koloni dalam itu maka akan lebih cepat, karena ruang di dalam kotak itu terlalu sempit. Jadi sehingga bila kita pasang topping, ada kemungkinan juga akan cepat naik ke atas, karena ruang di bawah kotak hive itu sudah tidak ada. Jadi dia akan menggunakan kotak topping yang kita pasang. Nah, mungkin kalau pemikiran saya hanya begini, bahwa kotak hive yang kita buat sedemikian rupa pendek, kemudian kita menggunakan topping, ada kemungkinan telur yang ada di bawah dia akan buat, atau dia akan produksi di atas nantinya. Nah, jadi saya merancang rencana log ini memang untuk dikembangbiakkan, artinya untuk persiapan pecah koloni, atau telurnya akan saya ambil untuk menutupi mungkin koloni-koloni kita yang ada yang kurang,
pekerjanya, atau mungkin ada, pokoknya ada kekurangan koloni yang ada pada log-log kita. Jadi nah, kita persiapkan satu atau minimal satu, ya mungkin saya akan siapkan sekitar 5 yang koloni kita atau log kita yang telurnya itu berada di atas topping, seperti video teman-teman yang sebelumnya. Jadi saya suka. Jadi artinya bahwa suatu saat saya mungkin tuh mencari atau menambah koloni, tidak harus mendebang di hutan. Oke, kita akan lanjut dengan video pemasangan topping berikutnya. Ya, ini adalah topping yang rencana kita akan pasang pada kotak HEP yang udah beberapa minggu kita pecah, tapi pertumbuhannya cukup pesat, cukup cepat. Jadi ini juga barang-barang bekas, ini ketebalan kurang lebih sekitar 3 cm. Lebarnya ini 40 kali 40 sebenarnya. Ini dalamnya 30. Jadi ininya 40, di sininya 30. Cukup sederhana ya adanya. Ini kita menggunakan penambal seng, atau yang biasa digunakan bahan untuk menambal seng yang rusak atau lubang-lubang seng. Jadi kita gunakan ini untuk menutupi celah. Jadi ini kita isikan dengan plastik atau kantong, kita masukkan, kemudian kita tutup pakai ini. Jadi agar semut tidak masuk ke dalam topping. Oke, kita akan lanjut pada pemasangan topping dengan kotak HEP yang dimaksud. Ini kita ambil propolis yang ada di kotak lain untuk menempelkan tutup atau plastik dari log topping ini. Nah, ini contoh seperti ini. Jadi kita ambil sisa sedikit propolis untuk menempelkan plastik penutup sementara waktu, ya, seperti ini, agar plastik ini nanti nempel. Jadi itu sementara waktu, karena ini memang harus dijaga, takutnya terserang oleh semut. Jadi kita perlu tutupi dengan maksimal sebelum kita pasang topping. Ini sebagian kita letakkan pada dinding-dinding topping untuk membantu mempercepat proses koloni menutupi celah-celah yang ada. Jadi propolisnya kita siapkan pada dinding-dinding topping seperti ini. Jadi sisa propolis kita tempeli saja, semakin banyak semakin bagus, karena koloni ini tidak mencari terbang keluar. Jadi mengambil propolis yang sudah kita siapkan di dalam. Oke, saya akan lanjut pemasangan topping pada kotak HEP yang kita buat mungkin sekitar 9 cm. Lanjut. Nah, ini adalah kotak HEP yang dimaksud. Nah, jadi ini kita menggunakan hanya kayu 10 cm, 9 cm. Jadi kita buat kotaknya semakin kecil, maka pengisian propolis atau kantong-kantong madu itu udah fresh. Jadi ini terbukti dengan hitam-hitam. Kemudian kita akan coba sedikit buka sebelum kita pasang. Nah, koloninya cukup luar biasa. Nah, ini sudah penuh. Jadi ini harus kita pasang topping. Jadi ada kemungkinan plastik ini tidak kita bongkar, kemudian kita akan lubangi bagian tengah sini. Jadi tidak kita buka semuanya, nanti kita sesuaikan. Oke, lanjut.
setelah pemasangan, karena berhubung tadi saat pemasangan tidak dapat dilakukan sendiri sambil membuat video, jadi setelah kita letakkan topping baru kita buatkan video. Nah, oke, saya akan lanjut. Sampai jumpa pada perkembangan berikutnya. Kita akan monitor setiap harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.